Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel ini. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan klik logo loncengnya agar kalian tidak tertinggal updatean terbaru video dari channel ini. Dukung terus channel ini agar menjadi channel yang bermanfaat, menarik dan menghibur kalian semua. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke sahabat Revaler, kali ini saya pribadi akan membahas tentang si Raja Cryptid, Trevor Henderson. Jangan kemana-mana, tetap stay di video ini terus. Just keep watching. Menurut Wikipedia, Trevor Henderson adalah ilustrator, seorang seniman, dan penulis asal Toronto, Kanada. Ia dikenal karena karya-karya horornya. Trevor telah merilis beberapa buku dan novel grafis. Ia juga dikenal karena membuat berbagai makhluk kriptid dan makhluk-makhluk seram lainnya, seperti Siren Head, Cartoon Cat, Longhorse, dan masih banyak lagi. Trevor Henderson lahir di Kanada pada 11 April 1986. Ia menyukai horor dalam segala bentuknya yang bervariasi. Ia telah menjadi seorang seniman yang tertarik menggambar monster dan hal-hal menakutkan sejak ia kecil. Rupanya ini berawal dari sang ayah yang juga seorang pencinta horor. Awalnya ia sering menonton bersama sang ayah film horor yang berhasil membuat Henderson ketakutan dan telah menjadi hobinya hingga sekarang. Dan dari kebiasaan itulah ia mengembangkan hobinya dengan menjadi ilustrator, seniman, dan seorang penulis bergenre horor dan misteri. Kedua orang tua Henderson pun sangat mendukung pekerjaannya itu. Dalam suatu kesempatan wawancara, Henderson juga mengatakan hobi lainnya ialah mendengarkan podcast, bermain video game, membaca fiksi horor, dan melihat banyak film. Saya ada di beberapa podcast tahun ini dan itu sangat menyenangkan. Saya ingin melakukannya lagi, saya juga mempunyainya, tuturnya. Ia juga menyukai film footage yaitu The Original Blair Witch Project, Rec and its sequel, Rec 2, Lake Manga, The BBC Halloween TV Special Ghost Watch, dan Roy the Curse. Juga film Shudder dan Grave Encounters. Pada sebuah wawancara, si pewawancara bertanya apakah latar belakang dari semua karyanya. Si Henderson pun mengatakan supernatural yang berbaur dengan kata setiap hari dengan cara yang halus dan mengerikan adalah salah satu ide favorit saya dalam kengerian. Semuanya dimulai sebagai ide untuk melihat apakah saya bisa meniru film horor atau rekaman yang ditemukan dan direbus menjadi satu gambar dan beberapa kalimat. Responnya sangat menakjubkan sehingga benar-benar mendorong saya untuk terus bermain-main dengan format, dan itu menyebabkan saya menciptakan kontinuitas antara gambar-gambar tertentu dengan beberapa monster tertentu bermunculan lebih dari sekali. Dan beberapa pengetahuan dasar sedang dikembangkan. Saya selalu senang menemukan rekaman horor dan berpikir bahwa yang terbaik ini memberikan pengalaman pembuatan film yang unik. Sang pewawancara pun juga bertanya bagaimana ia mengasah kreativitasnya, apakah itu dari pengalaman pribadinya. Si Henderson lalu menjawab, itu bisa menjadi perjuangan nyata. Saya bekerja sehari penuh dan kadang-kadang hampir mustahil untuk tidur.
ketika melukis hantu di foto-foto dalam karya seni penampakan yang saya temukan, ia bisa melihat foto dan terinspirasi untuk membayangkan jenis skrip yang bersembunyi di latar belakang. Dengan cara ini, saya bisa menjadi produktif dan menghasilkan 1 atau 2 gambar penampakan yang ditemukan sehari, lebih atau kurang. Selama beberapa bulan terakhir, ini bisa sangat sulit. Dalam wawancara lainnya, ia juga menjelaskan apa daya tarik dari semua karya-karyanya, yaitu ia mencoba untuk menghindari karakteristik mudah masuk ke yang biasanya ia lihat dalam desain makhluk atau monster seperti gigi tajam, alis marah, dan cakar. Hal-hal itu tidak benar-benar membuat dia takut ketika ia melihatnya digunakan, jadi ia mencoba dan membidik yang aneh dengan proporsi yang sedikit tidak jelas, fitur-fitur surrealis, hal-hal seperti itu. Henderson juga suka gagasan monster yang bukan merupakan pembunuh yang bermusuhan, tetapi mungkin jinak atau bahkan cerdas dan ramah, tetapi sangat asing bagi kita sebagai manusia sehingga mereka dapat menyebabkan kerusakan fisik atau mental. Pada gilirannya, itu membuat mereka lebih mudah berempati sebagai ketidakcocokan atau orang lain yang hanya berbeda. Selebihnya terserah pada viewers untuk memutuskan imajinasi mereka. Henderson juga bercerita bahwa ketika ia masih kecil, xenomorph dari alien dan makhluk dari Creature from the Black Lagoon, keduanya adalah desain yang luar biasa sampai hari ini, dan makhluk itu terkenal di matanya sebagai korban yang disalahpahami. Juga makhluk-makhluk dalam tulisan-tulisan H.P. Lovecraft, dan seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, karya-karya Junji Ito, terutama Uzumaki, adalah monster-monster yang memiliki dampak terbesar pada dirinya dan karya-karyanya. Karya Henderson yang paling terkenal ialah Siren Head yang diciptakan pada tahun 2018. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Siren Head, bisa lihat di video saya sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Walaupun sejak diciptakannya ia tidak bermaksud mempopulerkannya, namun nyatanya karyanya itu tetap eksis sampai tahun 2020. Pada tahun yang sama, seorang pengembang video game yang dikenal sebagai modus interaktif menciptakan sebuah video game untuk Siren Head yang menampilkan pemain menjelajah hutan untuk menemukan pejalan kaki yang hilang. Sampai pemain menemukan pejalan kaki yang mati dan kepala siren di belakang pemain. Pemain berakhir ketika pemain kembali ke awal game dan melarikan diri dari Siren Head. Pada 2019, seorang YouTuber yang dikenal sebagai Billy Styler membuat video di mana ia menjelaskan siapa itu Siren Head. Video ini duduk di 1 juta tampilan, dan itu adalah salah satu video YouTube pertama yang secara serius mempopulerkan Siren Head sebagai karakter. Henderson sadar akan videonya dan sangat menyenangkan tentangnya. Banyak YouTuber besar seperti Markiplier dan Jacksepticeye juga membuat video sendiri tentang Siren Head. Henderson juga telah merilis beberapa buku yang ia rilis pertama kali berjudul Odd Noises in Empty Rooms atau Gangguan di Kamar Kosong, adalah kumpulan cerita horor pendek dan gambar hantu yang terinspirasi oleh karya Stephen Gamer yang paling terkenal karena melakukan seni mengerikan untuk buku-buku cerita menakutkan untuk dikisahkan dalam gelap. Sedangkan karya yang lain adalah buku komik horor pendek yang disebut Bad Things Coming, adalah kumpulan 4 cerita horor pendek yang juga terinspirasi salah satu manga horor favoritnya, Fuan no Ten atau Biji Kegelisahan, yang berhasil menjadi penakutkan hanya dalam beberapa halaman per cerita. Proyek terbaru Henderson memperkenalkan The Man with the Upside Down Face, seorang tokoh menyeramkan yang ia temukan
dan masukkan ke dalam fotografi hitam putih klasik yang ada dalam domain publik. Trevor menggambarkan karakter asli sebagai santo pelindung tragedi kecil dan getaran buruk, semacam sosok mirip Mothman yang selalu tampak ada di sekitar ketika masalah buruk terjadi. Dia pertama kali men-tweet tentang The Man with the Upside Down Face pada 13 Januari, menjelaskan bahwa dia telah terlihat di banyak foto sepanjang 1910-an hingga 1960-an. Henderson melanjutkan dia tidak pernah terlihat di tempat kejadian, hanya setelah fakta. Wajahnya salah karena dia suka menyesatkan harapan kita tentang bagaimana manusia disatukan. Dia juga suka kesedihan dan rasa sakit akibat kecelakaan di pinggir jalan. Tetapi perasaan mengerikan akan dilakukan. Ini parasit yang mengerikan seperti lintah atau lamprey. Dia secara fisik ada di sana, kita tidak bisa melihatnya. Oke sahabat Traveler, ini ada beberapa karya dari Trevor Henderson sekaligus menjadi penutupan dari video saya kali ini. Sekiranya kalau ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Kalaupun ada kritik, request ataupun saran, silakan kalian komen di bawah juga. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan tentang makhluk kriptid, legenda, mitos, ataupun yang lainnya. Saya pribadi mohon pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you in the next video.